Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurawati, NIM 1907030004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Baik, pertanyaan pertama ialah jelaskan komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Jadi yang pertama ialah harus bersifat objektif, di mana data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ia bersifat representasi, yaitu mewakili objek yang diamati atau diteliti. Kemudian harus bersifat kekinian, yaitu tidak mengambil data yang sudah kadaluarsa. Kemudian harus bersifat relevan, yaitu data yang dikumpulkan tersebut berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian memiliki simpangan baku atau standar revelasi yang kecil. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ialah faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini. Itu ada beberapa faktor. Jadi, faktor yang pertama ialah lemahnya konsep atau strategis pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dengan cara pemberian hanya dengan pemberian bantuan saja, seperti bantuan BOT, tidak dengan sosialisasinya. Kemudian adanya penyalahgunaan terhadap bantuan pemberdayaan yang telah diberikan. Kemudian banyaknya proyek penunjang perikanan yang sudah terbengkalai. Kemudian pemberdayaan yang dilakukan tersebut tidak berorientasi kepada si penerima pemberdayaan. Kemudian selanjutnya nomor 3, faktor yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil. Jadi itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah sebaiknya pemberdayaan itu diawali dengan observasi dan jangan hanya mengambil data analitik saja, tetapi harus mengetahui profil dan latar belakang dari masyarakat nelayan tersebut agar bisa lebih merangkul dari masyarakat tersebut. Kemudian poin yang kedua, harus proses pendampingan masyarakat harus diarahkan agar masyarakat tersebut dapat lebih mandiri dan tidak hanya bergantung kepada para pihak pemberdaya. Jadi masyarakat tersebut apabila sudah diarahkan, maka mereka akan terarah sehingga mereka dapat sehingga tertumbuh sifat mandiri dari para masyarakat tersebut. Kemudian kemudian soal selanjutnya ialah sebutkan hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di sini banyak sekali hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para pemuda. Yang pertama ialah pemuda itu sebagai penyampai kebijakan pemerintah, karena tidak semua kebijakan pemerintah itu tersampaikan kepada masyarakat. Jadi peran para pemuda di sini sangat penting. Pemuda seharusnya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan tersebut agar mereka lebih dapat memahami. Contohnya seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap, kemudian teknik-teknik dalam melakukan penangkapan. Kemudian selanjutnya, pemuda juga harus menjadi penyampai aspirasi dari masyarakat nelayan kepada pemerintah. Kemudian para pemuda juga harus bersifat inovatif dan kreatif. Para pemuda harus bisa bersifat kreatif dan menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis yang dapat menguntungkan bagi para masyarakat nelayan, dan tentunya produk tersebut harus hasil dari laut. Kemudian para pemuda juga harus menjaga lingkungan laut agar laut tersebut dapat terjaga dan dapat dinikmati sampai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pertanyaan nomor 5 ialah apa keuntungan ekowisata dari segi ekologi, budaya, dan ekonomi.
Baik, jadi keuntungan ekowisata dari segi ekologi ialah dapat menjembatani suatu perlindungan sumber daya alam maupun kepariwisataan. Kemudian dalam bidang ekonomis itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Apabila masyarakat di sekitaran ekowisata tersebut dapat membuka suatu usaha sehingga itu dapat bernilai ekonomis bagi mereka dan membantu perekonomian dari masyarakat tersebut. Kemudian dari segi budaya, di situ dari segi budaya dan kita dapat menampilkan berbagai kekayaan budaya di dalam objek wisata tersebut. Dan juga harus ada penekanan tentunya harus ada penekanan pendidikan di dalamnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.